Halo, selamat pagi sahabat super. Saya Dr. Suprayadi, saya seorang ahli bedah yang praktek di suatu rumah sakit di Jakarta. Saya ingin membagikan suatu kisah menarik yang saya temukan barusan pagi hari ini. Saya merawat seorang pasien dengan keluhan waktu itu akut abdomen sehingga perlu dilakukan suatu tindakan pembedahan besar yang kita sebut dengan laparotomi eksplorasi. Dan memang pada saat dilakukan eksplorasi, ditemukan ada suatu tumor usus besar sehingga kita melakukan suatu tindakan yang disebut dengan reseksi dan anastomosis atau pemotongan usus dan penyambungan usus. Hari ini hari perawatan hari ke-7, pasien relatif stabil dan memang pasien saat ini masih tetap terpasang NGT dan kita tetap mengobservasi kemungkinan tanda-tanda misalnya kebocoran usus yang kita sambung tersebut. Pagi ini saya visit, kebetulan pagi sekali sekitar jam 7.30. Pada saat saya datang, pasien mengeluh kesakitan dan perutnya membuncit. Saat itu semuanya panik, keluarga pasien panik, perawat juga terlihat gugup, demikian juga dengan dokter jaga. Lalu saya bertanya, kapan kejadian ini mulai? Ternyata pasien mulai mengeluh kesakitan sekitar jam 12 malam. Oh ya, saya ceritakan kembali ke belakang, siang-siangnya sekitar jam 1, jam 2, saya melakukan pelepasan daripada kateter urin. Karena setelah 2 hari kita lakukan namanya bladder training atau latihan berkemih, sudah berhasil. Sehingga saya putuskan, hari itu juga saya melakukan pencabutan kateter kencing atau kateter urin. Kembali lagi, singkat cerita, saya melakukan pemeriksaan fisik, ya pemeriksaan fisik sederhana saja. Saya menggunakan stetoskop, saya melakukan pemeriksaan seluruh perut, bising ususnya normal, bagus. Lalu saya melihat ke sisi perut bagian bawah. Saya meraba suatu massa yang besar, bersifat kistik, ya. Dan saya raba terdapat nyeri tekan. Saya langsung berpikir, ini jangan-jangan buli yang terisi penuh oleh urin atau air kencing. Saya berpikir karena saya juga melakukan anamnesa. Saya melakukan tanya jawab balik ke belakang. Bapak sudah pernah kencing belum setelah kita pasang kateter? Ternyata setelah kita lepas kateter, pasien belum pernah kencing sama sekali. Jadi kurang lebih dari 12 jam pasien tidak pernah berkemih. Lalu saat itu juga saya meminta perawat untuk menyiapkan peralatan untuk memasang kantong selang kencing. Betul saja, saat saya masukkan kateter urin atau kateter kencing, keluar kencing kurang lebih 2.500 cc. Ada hikmah di balik kejadian pagi hari ini. Ternyata pemeriksaan fisik sederhana, anamnesa, itu adalah diagnostik terbaik untuk menyelamatkan pasien yang kita rawat. Dengan anamnesa, dengan pemeriksaan fisik yang baik, kita bisa menentukan sekitar 80-90% penyakit yang diderita oleh pasien kita. Sehingga kita tidak wasting time, kita tidak membuang waktu, kita tidak perlu menunggu alat-alat yang canggih, membuang uang, membuang biaya, membuang tenaga kita untuk menunggu alat-alat canggih. Cukup hanya tanya jawab, anamnesa, pemeriksaan fisik yang baik, kita bisa menentukan bahwa diagnostik bisa ditegakkan. Sehingga kalau dikatakan oleh ramai pada akhir-akhir ini, nanti dokter akan digantikan oleh artificial intelligence atau pemeriksaan fisik dokter digantikan oleh alat-alat yang canggih, itu sama sekali tidak benar. Memang betul, kalau kita sudah melakukan anamnesa pemeriksaan fisik yang baik, kita membutuhkan pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan penunjang untuk lebih menegakkan atau menspesifikkan diagnostik kita, terutama penyakit-penyakit yang memang membutuhkan diagnostik yang lebih teliti lagi. Itu betul. Misalnya penyempitan pembuluh darah jantung, kita bisa mengetahui bahwa ini sudah terjadi gejala angina pectoris atau gejala serangan jantung.
Nah, dari situ kita harus memberikan terapi untuk life saving dulu. Nanti selanjutnya baru kita menentukan diagnostik sebelah mana pembuluh darah yang tersumbat, seberapa persen, tindakan apa yang perlu kita lakukan setelah ini. Jadi, untuk adik-adik kita, tenaga medis, adik-adik koas, ingat sekali lagi, pemeriksaan penunjang itu tidak bisa menggantikan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan yang sederhana. Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan menggunakan stetoskop itu sudah bisa menentukan 80% sampai 90% diagnostik yang tepat. Jadi, jangan sia-siakan tangan kita dan pikiran kita untuk digantikan oleh mesin atau pemeriksaan penunjang. Demikian yang mau saya sampaikan pada hari ini. Salam sehat selalu.